Bunda, selamat datang di video edukasi parenting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bahaya gadget pada perkembangan bahasa anak usia 0-3 tahun. Usia ini sering disebut sebagai periode emas, karena otak anak berkembang sangat cepat. Apa yang anak lihat, dengar, dan alami setiap hari akan menentukan kemampuan bahasa mereka di masa depan. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan bisa menghambat proses tersebut. Mari kita bahas secara sederhana dan jelas. Mengapa perkembangan bahasa 0-3 tahun sangat krusial? Di masa ini, anak belajar bahasa melalui interaksi manusia, seperti kontak mata, mendengar suara orang tua, meniru gerakan bibir, hingga merespon ekspresi wajah. Anak dapat memahami kata bukan hanya dari suara, tetapi juga dari emosi dan gerakan. Semua proses itu tidak bisa diberikan oleh gadget. Layar hanya menyuguhkan gambar dan suara tanpa komunikasi dua arah yang nyata. Dampak negatif gadget terhadap bahasa anak. 1. Interaksi verbal berkurang ketika anak sibuk menonton. Waktunya untuk berbicara dan mendengar percakapan langsung berkurang. Padahal interaksi dua arah adalah kunci utama perkembangan bahasa. 2. Resiko terjadinya keterlambatan bicara atau speech delay. Penggunaan gadget yang terlalu dini dapat menyebabkan anak kurang meniru suara dan kata. Anak hanya menerima stimulasi satu arah dari video, bukan komunikasi langsung yang membutuhkan respon. 3. Kosakata anak menjadi terbatas. Video mungkin mengajarkan lagu, angka, atau warna. Namun, anak tidak memahami kapan dan bagaimana kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, anak bisa menyebut kata tapi tidak memahami maknanya. 4. Gangguan konsentrasi dalam menerima bahasa. Gadget memberikan stimulasi visual yang cepat dan intens. Ini membuat anak sulit fokus pada percakapan yang ritmenya lebih lambat. Anak menjadi cepat bosan saat diajak berbicara karena terbiasa dengan tampilan yang bergerak cepat. 5. Kemampuan meniru bicara berkurang. Anak belajar berbicara dengan melihat gerakan mulut orang lain. Video tidak bisa menggantikan kejelasan dan kedekatan interaksi langsung. Akibatnya, anak kurang terlatih menggerakkan bibir dan lidah untuk meniru kata. Batasan penggunaan gadget menurut para ahli. Pedoman American Academy of Pediatrics menyarankan usia 0-18 bulan sebaiknya tanpa gadget sama sekali kecuali video call. Usia 18-24 bulan boleh, tetapi harus didampingi orang tua. Dan usia 2-3 tahun maksimal 1 jam per hari dengan konten edukatif dan tetap didampingi. Dengan kata lain, gadget bukan musuh, tetapi penggunaannya harus terarah dan diawasi. Tanda-tanda anak mulai terpengaruh gadget. Ayah bunda perlu waspada jika anak menunjukkan beberapa ciri seperti 1. Jarang merespons saat dipanggil. 2. Lebih tertarik pada layar daripada pada orang tua. 3. Minim ocehan atau suara. 4. Tidak meniru kata sederhana. 5. Kesulitan memahami instruksi. Jika ini terjadi, evaluasi screen time sangat diperlukan. Cara aman mengenalkan gadget pada anak. 1. Dampingi anak. Orang tua perlu duduk bersama anak, menjelaskan apa yang dilihat, dan mengajak anak mengulang kata. 2. Pilih konten lambat dan edukatif. Hindari video dengan perpindahan gambar cepat dan musik berlebihan. Konten lambat membantu anak memproses bahasa dengan baik. 3. Atur jadwal screen time. Buat jadwal yang konsisten, misalnya hanya 30 menit sehari dan bukan saat makan atau sebelum tidur. 4.
4. Berikan alternatif stimulasi bahasa, ajak anak bermain peran, membaca buku, atau menyebutkan nama benda di sekitar rumah. 5. Jadikan orang tua sumber bahasa utama. Anak belajar bahasa dari percakapan sederhana setiap hari. Tidak perlu rumit, cukup ajak anak bercerita, mengoceh, dan bereaksi. Tips meningkatkan bahasa anak tanpa gadget. Bacakan buku cerita setiap hari, deskripsikan aktivitas harian, gunakan permainan suara seperti meong atau kukuku. Respon ocehan anak seolah-olah mereka sedang berbicara, sediakan waktu khusus bermain tanpa layar. Perkembangan bahasa adalah fondasi bagi kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan belajar di masa depan. Penggunaan gadget boleh saja, namun harus dibatasi, diarahkan, dan selalu disertai interaksi dengan orang tua. Jadi, mari kita prioritaskan komunikasi langsung, karena tidak ada teknologi yang bisa menggantikan peran orang tua sebagai guru bahasa pertama bagi anak. Main dulu, Bu. Yona, jangan lama-lama. Maaf, Bu. Ayo istirahat. Bu, aku baca buku ya. Bagus, itu lebih bermanfaat. Ayo teman-teman, jangan terlalu lama main HP. Betul, gunakan waktu untuk belajar dan bermain hal bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ha!